Ada benda-benda tua yang tidak hanya menyimpan karat dan usia, tapi juga menyimpan luka yang belum selesai. Di antara debu, sejarah, dan sungai yang diam, kadang masa lalu muncul, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk diingat dan dihormati. Cerita ini bukan sekedar kisah tentang keris, tapi tentang dosa masa lalu yang tak akan benar-benar hilang sampai ada yang bersedia menebusnya. Dengarkan baik-baik, karena tidak semua warisan bisa diwarisi tanpa beban. Pada sebuah rumah mewah di Garut, dari seorang kolektor benda pusaka menyimpan koleksi paling langka yang pernah ia temukan. Sebuah keris berkarat, bergagang hitam pekat, dengan bilah yang mengeluarkan bau besi tua dan kemenyan basi. Ia menemukannya secara tak sengaja di dasar sungai Citanduy saat arus surut setelah kemarau panjang. Sejak keris itu dibawa pulang, keheningan rumah berubah menjadi teror yang berjalan di atas lantai malam. Sesajen di altar miliknya kerap berhamburan sendiri. Kembang 7 rupa layu hanya dalam hitungan jam. Dan setiap tengah malam terdengar langkah kaki berat seperti prajurit bersepatu besi. Namun tidak ada siapa-siapa. Di kamar belakang, bau anyir darah yang samar kerap muncul dari celah kayu sang kolektor. Awalnya mengira itu hanyalah sisa dari kelembapan rumah tua. Tapi setiap kali ia membersihkannya, noda merah itu kembali mengendap tanpa sebab. 5 abad sebelumnya, di masa senja Kerajaan Galuh, seorang panglima kerajaan bernama Rakian Parwa memimpin perang saudara yang menyisakan penderitaan. Ia dikenal sebagai prajurit setia, namun keras dan penuh dendam. Dalam pertempuran terakhirnya, ia dikhianati oleh bangsawan sendiri, lalu dibunuh. Keris pusakanya yang dahulu hanya digunakan untuk membela kebenaran, berlumuran darah tak bersalah. Keris itu tak pernah ditemukan. Hingga zaman kini, saat alam seolah mengangkat kembali dosa yang belum ditebus. Sang kolektor mulai mimpi buruk setiap malam. Ia melihat sosok berperisai yang berdiri di atas mayat-mayat. Tubuhnya dilumuri darah dan matanya menatap tajam. Dalam satu mimpi, panglima itu berkata, bukan dengan suara, tetapi dengan rasa, bahwa keris itu membawa luka sejarah, bahwa darah yang mengering di bilahnya belum mendapat maaf. Sejak itu, hidup sang kolektor tak pernah tenang. Ia mencoba membuang keris ke sungai, tapi keesokan harinya keris itu kembali di altar. Ia bakar, namun hanya asap yang membungkus tubuhnya, dan keris itu utuh kembali di tempatnya. Ia bahkan mencoba menjualnya, namun pembelinya sakit keras dalam semalam dan mengembalikannya tanpa bicara. Suatu malam, di saat ia hampir kehilangan akal sehat, seorang kakek tua datang kepadanya. Bukan sebagai orang pintar, tapi sebagai pelestari budaya. Sang kakek berkata, bukan keris ini yang jahat, tapi kenangan yang tidak dihormati.
Ia menyarankan agar keris itu dimandikan dalam upacara adat, lalu dikembalikan ke petilasan leluhurnya di tengah hutan Gunung Kunci, tempat banyak prajurit Galuh dimakamkan diam-diam. Ia pun mengikuti ritual itu. Bersama beberapa budayawan lokal, mereka membersihkan keris dengan air kembang dan doa-doa Sunda kuno, lalu menguburnya dalam batu bertulis aksara Sanskerta, jauh dari keramaian. Malam itu tidak ada suara langkah kaki, tidak ada mimpi buruk, tidak ada darah, hanya sepi, sejuk, dan ketenangan yang seperti telah lama ditunggu. Kini tak ada lagi yang tahu di mana persisnya keris itu disemayamkan. Tapi bagi mereka yang berjalan dengan hati, kadang bisa merasakan udara sejuk yang berbeda di tengah hutan Gunung Kunci. Seolah ada panglima tua yang kini sudah damai, menjaga kerajaan masa lalu dalam sunyi yang kekal. Dan pada akhirnya, bukan keris itu yang meminta korban, tapi sejarah yang menuntut dimengerti. Kita sering melihat masa lalu sebagai dongeng yang mati, padahal ia masih hidup, menyusup di antara langkah kita, menunggu siapa yang cukup peka untuk mendengar. Warisan bukan untuk dibanggakan semata, ia harus dirawat, dimaknai, dan bila perlu ditebus dengan doa dan pemahaman. Karena di setiap bilah keris tua bukan hanya ada besi karat, tapi ada darah, air mata, dan bisikan jiwa-jiwa yang belum benar-benar pulang. Dan mungkin malam ini salah satunya sedang berdiri di belakangmu. Nah, cerita ini adalah fiksi karangan belaka, disusun berdasarkan inspirasi dari warisan budaya dan nilai-nilai luhur masyarakat Sunda. Tidak ada tokoh ataupun peristiwa yang benar-benar terjadi secara historis. Namun kisah ini mengandung pesan tentang pentingnya menghormati leluhur, menjaga pusaka, dan merawat hubungan kita dengan masa lalu. Nilai-nilai luhur yang terkandung antara lain yang pertama, hormati warisan leluhur. Pusaka bukan hanya benda mati, ia adalah pengingat sejarah, kesalahan, dan nilai-nilai budaya yang perlu dihormati. 2. Jangan ambil tanpa izin. Tanah yang kita pijak menyimpan kisah. Mengambil sesuatu tanpa paham asal-usulnya bisa membangunkan luka yang belum pulih. Ketiga, maaf dan pembersihan jiwa. Bahkan sejarah berdarah pun bisa dibersihkan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan pengakuan, ritual, dan doa. Keempat, pelestarian budaya. Cerita ini mengajarkan pentingnya pelestarian benda dan tempat bersejarah dengan cara yang bijak dan penuh rasa. Nah, itu dia untuk konten video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak. Salam sejarah Nusantara.